Hai, kali ini saya akan berbagi pengobatan-pengobatan seperti apa dan terapi-terapi seperti apa yang saya lakukan sehingga saat ini saya boleh dibilang sembuh dari asam lambung atau GERD. Yang pertama yaitu yang pasti mendekatkan diri sama Tuhan. Ada banyak kali kita ketika sakit jadi khawatir, jadi cemas dan tidak punya waktu lagi untuk beribadah atau tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Nah, kalau saya yang pertama kali tentu saja berdoa. Saya yakin kita semua percaya kalau Tuhan itu ada dan yang membuat seluruh tubuh kita, baik fisik kita, tubuh kita, jiwa kita dan roh ada yang mengaturnya. Jadi ketika saya sakit asam lambung tahun yang lalu, saya merasa makin dekat dengan Tuhan. Yang awalnya saya itu ibadah hanya di pagi hari dan berdoa ketika tidur selain doa makan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuat jam-jam doa tertentu. Saya ingat teman-teman muslim satu hari itu bisa 5 kali sembahyangnya. Kenapa saya tidak? Jadi saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membuat alarm jam-jam doa tertentu, dan saya juga berusaha untuk makin sering membaca firman Tuhan karena saya akan dikuatkan dengan apa yang saya baca. Saya membaca bahwa manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan roti saja atau makanan jasmani saja, tetapi kita itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi buat saya bukan hanya mau berobat, saya bukan cuma mengatur pola makan saya, tetapi yang terpenting saya punya pegangan bahwa saya bisa sembuh. Selain saya berdoa sendiri, saya juga pergi ke Bapak Pendeta atau hamba-hamba Tuhan, minta didoakan supaya saya cepat sembuh. Sebenarnya ada beberapa orang yang menyarankan untuk pergi ke orang pintar atau pengobatan-pengobatan alternatif lain. Tapi karena menurut saya cukup dengan pengobatan lewat dokter dan berdoa, saya yakin sembuh, dan itu yang saya jalani. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa berobat ke tempat-tempat seperti itu salah, tetapi tergantung kepercayaan kita masing-masing. Dan setiap pagi ketika berangkat ke tempat kerja, karena saya boleh naik ojek tapi juga boleh jalan kaki, sepanjang perjalanan itu saya memuji Tuhan karena menggunakan masker. Jadi mungkin ketika bertemu dengan orang lain saya tidak kelihatan sedang bernyanyi. Tentu saja kalau berpapasan saya akan mengucapkan selamat pagi, atau ketika pulang dari tempat kerja saya akan mengucapkan selamat sore. Tetapi ketika tidak berpapasan dengan orang lain, saya berusaha untuk tetap memuji nama Tuhan sehingga hati saya bisa tenang, tidak terlalu panik dan tidak terlalu takut. Begitupun ketika saya terkena panic attack atau ketika bertemu dengan banyak orang, biasanya saya akan ketakutan atau berada di tempat yang tidak biasa, tidak di tempat kerja juga tidak di rumah, maka saya akan ketakutan. Saya sering bernyanyi di dalam hati saya. Jadi itu sedikit membantu untuk tidak terlalu panik atau tidak terlalu cemas. Yang kedua adalah tentu pergi ke dokter. Awalnya ke dokter umum, ke puskesmas, kemudian karena saya merasa harus ada pengobatan lebih lagi, saya ke dokter penyakit dalam. Dan saya pernah didiagnosa gangguan hormonal, pernah juga dikatakan saya ini
fibromialgia. Setelah saya cek apa fibromialgia ini, ternyata itu semacam rasa sakit karena sugesti kita mengatakan bahwa itu sakit. Mungkin sakitnya kalau level mungkin level 2 atau 3, tapi kita merasa itu sudah level 5, 6 atau 7. Jadi kadang-kadang pikiran kita yang mempengaruhi rasa sakit itu lebih dari yang seharusnya, seperti sakit kepala. Berikut saya didiagnosa hipertensi. Jadi saya harus minum obat hipertensi. Ya, Enterpryl 5 mili. Nah, obat-obatan lain yang diberikan oleh dokter diantaranya untuk mengurangi rasa sakit ada obat paracetamol yang 600 mili, terus ada obat MAS seperti polisilen, lansoprazol, kadang juga omeprazol, dan obat penenang pernah diberikan sejenis diazepam, tapi yang saat itu sering saya konsumsi itu adalah alprazolam. Awalnya saya konsumsi alprazolam itu dalam 1,5 bulan hanya 4 tablet. Tetapi karena gangguan kecemasan itu semakin hari semakin sering, akhirnya saya mengkonsumsi jadi 2 hari sekali. Lama-lama hampir setiap hari saya harus konsumsi. Jadi itulah maka saya bolak-balik ke dokter penyakit dalam. Selanjutnya saya juga yang ketiga saya konsultasi lewat aplikasi Halodoc. Jadi saya bukan di-endorse oleh aplikasi Halodoc, tapi karena saya tidak punya tempat yang banyak untuk bertanya dan saya berharap saya mendapatkan narasumber yang tepat, selain saya googling, selain saya browsing di internet gejala-gejala yang saya alami, saya juga konsultasi lewat aplikasi Halodoc. Ada banyak sih, kalau mungkin saya bisa memperlihatkan riwayat saya konsultasi di Halodoc itu pernah ke dokter penyakit dalam, pernah juga ke dokter jantung, pernah ke dokter kandungan karena dikatakan gangguan hormonal, pernah ke psikolog dan juga ke psikiater. Dan pengobatan selanjutnya ya karena di Halodoc itu menyampaikan bahwa saya perlu konsultasi offline ke psikiater, jadi saya memutuskan untuk ke psikiater. Apalagi saya melihat channel YouTube-nya Dr. Andri Psikosomatik. Nah, Dr. Andri itu menguatkan saya untuk gejala-gejala seperti yang saya alami ini harusnya itu bertanya atau berobat ke psikiater atau ke dokter jiwa. Nah, berikut saya ke dokter jiwa. Berobat ke dokter jiwa itu 3 bulan, jadi dari akhir Maret, awal April sampai bulan Juni itu saya bolak-baliknya ke dokter penyakit dalam. Nanti awal Juli saya berobat ke dokter jiwa atau ke psikiater. Nah, awalnya dia memberikan pengobatan 2 minggu. Dia memberikan obat untuk 2 minggu dan disuruh balik lagi. Obat yang dia berikan waktu itu adalah sertralin 25 mg setiap kali minum dan obat penenang sejenis klobasam. Dia memintakan saya untuk tidak lagi mengkonsumsi alprazolam karena kadar penenangnya katanya lebih tinggi dari klobasam. Jadi saya harus bisa lepas dari alprazolam supaya tidak ketergantungan. Dan klobasam ini hanya saya minum rutin itu dari bulan Juli sampai bulan Agustus. Jadi hanya sekitar 1 bulan. Saya minum klobasam hanya sekitar 1 bulan. Ya, 1 hari 1 kali, kemudian 1 tablet untuk 2 hari, dan akhirnya 1 tablet untuk 3 hari. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sudah melakukan pengobatan ke dokter jiwa atau psikiater, saya harapkan bisa sabar karena pengobatan di psikiater itu minimal 3 bulan.
Tapi menurut psikiater harus berobat secara tuntas. Nah, selanjutnya terapi dari saya sendiri yaitu mendengarkan lagu-lagu instrumental untuk healing, bisa lagu-lagu rohani, bisa lagu-lagu lainnya yang agak-agak tenang. Jadi saya biasa pakai Spotify ataupun di YouTube juga banyak lagu-lagu yang bisa menenangkan pikiran. Dengan itu saya bisa tidur. Jadi karena saya sulit tidur, jadi saya sering mendengarkan lagu-lagu seperti itu supaya saya bisa tidur. Dan terbukti efektif. Pernah cuman 5 jam, yang biasanya saya tidur 8 jam ataupun mungkin 7 jam, tapi ini cuman 5 jam. Tapi dari dokter jiwa menyampaikan bahwa itu cukup. Jadi 5 jam itu cukup, yang penting benar-benar tidur. Selanjutnya saya juga mempraktekkan box breathing. Box breathing ini adalah latihan pernafasan. Di YouTube banyak, jadi silakan teman-teman boleh cari di YouTube box breathing. Seperti tarik nafas 6 detik, tahan 6 detik, lepaskan 6 detik, tahan 6 detik. Kembali lagi, tarik nafas 6 detik, tahan 6 detik, dan selanjutnya. Kalau saya yang paling cocok adalah 4-7-8. Jadi tarik 4 detik, tahan 7 detik, dan lepaskan 8 detik. Jadi box breathing ini sebenarnya untuk menenangkan juga. Selanjutnya makan sedikit tapi sering. Bisa jadi cuman 3 atau 4 sendok, tapi 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian makan lagi. Sering-sering makan supaya lambung tidak terasa penuh. Dan makanlah makanan yang tidak terlalu berminyak, makanan yang tidak pedas, makanan yang tidak asam. Selanjutnya yaitu olahraga ringan seperti jalan pagi. Kadang-kadang saya mengajak anak saya untuk jalan kalau hari Sabtu atau hari Minggu, jalan pagi di sekitar tempat tinggal, ataupun setiap pagi pada saat saya berangkat ke tempat kerja, saya memilih untuk jalan kaki daripada naik ojek. Dan ada juga waktu-waktu tertentu yang saya sempatkan untuk olahraga ringan 15 menit. Ada olahraganya di YouTube, yang lagunya TikTok. Itu sangat enjoy ketika kita berolahraga. Selanjutnya adalah harus bebas dari media sosial. Lepas gadget. Gadget itu saya gunakan hanya untuk kerja, ketika disuruh untuk melihat sesuatu lah di chat, atau ada surat-surat tertentu yang harus saya lihat. Saya berusaha untuk tidak banyak melihat Instagram, Facebook. Saya lebih banyak mendengar dari YouTube, apakah itu lagu ataupun apa yang dikatakan oleh dokter Andri psikosomatik untuk pengobatan GERD dan asam lambung. Jadi saya berusaha untuk sebisa mungkin tidak melihat media sosial, apalagi berita-berita yang hanya menakutkan, atau melihat media sosial, melihat kenalan yang sakit atau ada berita duka dan sebagainya. Saya berusaha untuk tidak melihat handphone. Selanjutnya yaitu tentu saja refreshing. Kita butuh waktu untuk bersenang-senang, pergi ke tempat yang kita nyaman, atau makan apa yang boleh kita makan, atau main musik yang bisa membuat kita happy lah, atau makan yang manis-manis, coklat ataupun es krim. Mungkin itu pengobatan dan terapi yang saya lakukan pada saat saya menderita GERD.
Semoga ini bisa membantu teman-teman maupun keluarga, orang-orang terdekat yang saat ini mendampingi teman-teman yang mungkin sementara menderita sakit GERD atau asam lambung atau psikosomatik. Kalau ada pengobatan-pengobatan yang lain yang mungkin pernah diterima oleh teman-teman yang juga pernah merasakan seperti saya, mungkin bisa berbagi di kolom komentar, sehingga teman-teman yang saat ini dalam proses penyembuhan juga bisa belajar lebih banyak lagi selain dari apa yang saya sampaikan tadi.